Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat bersama-sama di channel ini. Doa saya untuk kita semua yang menonton video ini, semoga urusan kita selalu dimudahkan, rezeki kita selalu berkecukupan, dosa-dosa kita diampuni, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, malaikat adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan malaikat telah diciptakan oleh Allah, tapi yang populer di kalangan masyarakat hanya 10 malaikat yang biasa kita pelajari di sekolah. Ketahuilah sahabat, dari ribuan malaikat yang diciptakan tersebut, ada tugasnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga hari kiamat. Sehingga orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah hal yang sangat luar biasa dan kita harus mengejarnya. Apa keuntungan kalau kita didoakan oleh malaikat? Salah satunya adalah doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, siapa saja orang-orang yang didoakan oleh para malaikat tersebut? 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Seseorang yang sebelum tidur, dia selalu memastikan dirinya dalam keadaan suci, sehingga para malaikat mendoakan seseorang tersebut selama tidurnya sehingga bangunnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu solat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memastikan selalu solat di awal waktu dan sangat melarang untuk melambat-lambatkannya. Sehingga bagi orang yang selalu menjaga solatnya di awal waktu, bahkan belum masuk waktu solat, dia telah menunggunya, maka orang seperti ini akan didoakan oleh para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu solat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim. 3. Orang-orang yang berada di shaf barisan depan di dalam solat berjemaah. Solat berjemaah pahalanya lebih besar daripada solat sendiri. Bagi kita yang sudah membiasakan solat berjemaah, istiqomahlah selalu, dan mari kita kejar shaf yang paling depan, bukannya shaf paling belakang. Karena orang yang berada shaf paling depan dalam solat berjamaah akan selalu didoakan oleh para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. 4. Orang yang menyambung shaf solat berjamaah atau tidak membiarkan kosong di dalam shaf. Solat berjamaah adalah lambang kekuatan dan keutuhan Islam, karena disitulah letaknya kekompakan, persatuan, tidak ada perbedaan, sehingga shaf yang dibuat ketika solat berjamaah tidak boleh berjarak dan tidak boleh kosong. Seseorang yang selalu menjaga shaf berjamaah tidak ada jarak, maka dia akan selalu didoakan oleh para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Ahmad
Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. 5. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Dalam solat berjemaah, hendaknya kita sama-sama takbir bersama imam karena fadilahnya sangat besar, sehingga bagi orang yang masbuk, keutamaan ini tidak dia dapatkan. Apalagi ketika imam sudah sampai membaca surah Al-Fatihah dan di akhir surah Al-Fatihah makmum berkata amin, maka para malaikat akan mendoakan orang-orang mengucapkan amin tersebut. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 6. Orang yang duduk di tempat solatnya setelah melakukan solat. Kebiasaan seperti ini jangan sampai ditinggalkan. Setelah solat, sempatkanlah untuk wirid, membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan lain-lain. Berlama-lamalah duduk setelah solat, karena semakin lama kita duduk, semakin banyak ibadah yang bisa kita perbuat, dan malaikat akan mendoakan orang-orang yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat shaf di mana ia melakukan solat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad. 7. Orang-orang yang melakukan solat subuh dan asar secara berjamaah. Waktu solat subuh dan solat asar adalah pertukaran jadwal malaikat yang berjaga pada siang dan malam harinya, sehingga sebelum mereka pergi, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang solat subuh dan asar secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkumpul pada saat solat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu solat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga solat asar naik ke langit, sehingga malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan solat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan solat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa adalah otak dari segala ibadah, sehingga orang yang selalu berdoa akan memudahkan dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seseorang yang berdoa untuk orang lain dan orang lain itu tidak tahu, maka perbuatan seperti itu akan membuat malaikat akan berdoa untuk orang yang berdoa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. 9. Orang-orang yang berinfak. Orang yang suka berinfak, suka bersedekah, suka membantu orang lain, perbuatan tersebut tidak akan membuat hartanya berkurang, malahan akan semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang yang suka berinfak ini akan mendapat doa yang spesial dari para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bakhil." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. 10. Orang yang sedang makan sahur. Makan sahur bukan sekedar makan mengenyangkan perut, tapi di dalamnya terletak ibadah yang penuh berkah. Orang yang suka berpuasa dan membiasakan diri dengan makan sahur walaupun seteguk air, maka para malaikat akan mendoakan orang-orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Dari begitu banyak adab di dalam Al-Quran dan hadis, ada satu adab yang sangat mulia, yaitu menjenguk orang sakit. Dengan menjenguk orang sakit, dapat kita mengambil ibrah dan pengajaran bahwa hidup ini tak selalunya sehat. Dan orang-orang yang suka menjenguk orang sakit akan mendapat doa dari para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. 12. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mengajarkan kebaikan sudah jelas menjadi kewajiban bagi setiap orang dan perlu dipelihara sejak dini sehingga ajal menjemput. Tapi tahukah kita, setiap kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain, malaikat akan mendoakan orang-orang yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah 12 orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Jangan kita buang kesempatan ini, mari kita raih dan kita capai. Semoga dengan kita didoakan oleh para malaikat, hati kita akan semakin semangat beribadah, semangat mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang ahli syurga. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.